setelah syirik niat ada syirik doa. Syirik doa ini ketika seseorang meyakini apa? Ketika seorang meyakini ada yang bisa mengabulkan permohonan atau menolak kemudaratan selain Allah. Nah, hari ini banyak syirik doa pun banyak hari ini terjadi. Dia meyakini ada yang bisa mendatangkan kebaikan, menolak keburukan selain Allah. Contohnya yang sering saya contohkan itu masyarakat kita, sebagian masyarakat kita meyakini ada penguasa laut, ada penguasa padi. Supaya panen lautnya melimpah, dia berikan sesaji kepada penguasa laut. Supaya panen padinya melimpah, dia berikan sesaji kepada penguasa padi. Dia yakini ada yang lain selain Allah yang bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Begitu. Ini bagaimana nih? Ya, supaya lumpur Lapindo nggak terus meluap, dia berikan sesaji. Ya, supaya ini gunung nggak meletus, macam-macam. Dia meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik dalam perkara niat, syirik dalam perkara doa. Dan di masyarakat kita ini juga masih terus berjalan. Ya, mau dagang, bagaimana supaya dagangannya biar laris? Biasanya ada jimatnya di laci dagangannya. Jadi yakini ada bisa mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Supaya rumahnya tidak diganggu dengan macam-macam. Dia tanam tuh pohon bambu kuning, gitu misalnya. Atau dia tanam pohon beringin putih atau macam-macam. Dia tempelin apa-apa yang dia yakini bisa menolak bala dan sebagainya. Itu pun masih banyak kita lihat. Dia pikir itu perkara biasa, padahal ini juga termasuk kategori dalam syirkut dakwah atau syirik doa. Padahal di dalam surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-14 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di sana, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi da'watul haq, lahu da'watul haq. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa yang benar, ya. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa yang benar. Walladzina yad'una min dunihi, siapa saja yang berdoa kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'in, tidak akan mampu dikabulkan doanya itu. Siapa saja yang berdoa kepada selain Allah tidak akan mampu dikabulkan permohonannya. Illa kabasiti kafaihi ilal ma' liyabluwahu wa ma huwa bibalighi. Perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya di atas air. Dia berharap air ini sampai ke mulutnya, dan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena diperlukan qudrah, diperlukan kemampuan untuk memindahkan air ini ke mulutnya. Dan yang mampu memberikan qudrah, yang mampu memberikan kekuasaan itu cuma Allah. Yang lain tidak punya kekuasaan. Bagaimana air bisa nyampe kalau cuma begini saja tangannya terbuka di atas air, tanpa ada kemampuan yang Allah berikan? Lihat di ujung ayat. Di ujung ayat Allah katakan apa? Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang kafir itu sia-sia. Ini Allah yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan. Allah yang bilang doanya orang kafir itu sia-sia. Makanya saya bilang aneh. Di kita ini masih aja ada ritual doa bersama. Itu yang aneh. Apa yang dimaksud doa bersama itu yang tadi saya bilang. Ada pendeta, ada kiai, ada biksu, ada macam-macam berkumpul, ya kan? Gantian. Kiai doa nih, kiai doa. Mereka pada amin, amin, giliran kiai doa, amin, amin. Giliran pendeta doa, amin, amin juga. Giliran biksu doa, amin, amin juga. Nah, itu kan aneh, ya. Ya, padahal di dalam ayat ini dikatakan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang kafir itu sia-sia. Bagaimana kemudian kita amin-aminkan, gimana ceritanya? Jadi lihat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan begitu. Tapi kenapa masih saja ada umat Islam melakukan hal begitu? Itu kan dia tidak mengerti, dia tidak paham. Dia pikir itu perkara biasa, dia pikir itu perkara ringan. Masa iya begini aja salah kita amin-aminkan? Dia mengaminkan itu artinya ya dia menganggap ada yang bisa mengabulkan doa selain Allah, karena dia berdoa tidak kepada Allah. Dan itu termasuk namanya syirkut doa. Ini yang dikatakan syirik itu sangat halus. Orang tidak sadar, orang tidak paham, dipikir ini biasa, dipikir ini ringan. Itu masalah. Padahal ini adalah khasaih miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah saja yang berhak mengabulkan doa.